Di setiap zaman, manusia selalu mencari petunjuk. Kita bertanya-tanya, kenapa dunia penuh ujian? Kenapa manusia mudah tersesat? Dan kenapa Allah dahulu mengutus para nabi, namun sekarang tidak lagi? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi sebuah renungan besar tentang perjalanan hidup kita sebagai manusia. Allah telah mengutus ratusan bahkan ribuan nabi sebelum kita, masing-masing membawa cahaya untuk umatnya. Namun setelah datangnya Nabi Muhammad, pintu kenabian tertutup selamanya. Lalu apa hikmah di balik keputusan ilahi ini? Mengapa tidak ada utusan baru yang akan datang? Inilah perjalanan yang akan kita gali bersama. Sebuah penjelasan panjang tentang rahasia, kenapa dunia tidak lagi menerima nabi baru, dan apa makna besar di balik penutupan kenabian hingga akhir zaman. Sejak manusia pertama diciptakan hingga risalah terakhir diturunkan, kenabian adalah anugerah terbesar Allah untuk membimbing manusia yang sering tersesat oleh hawa nafsu dan kekacauan dunia. Para nabi datang silih berganti membawa pesan suci, menyeru kepada tauhid, dan mengingatkan manusia agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan. Namun ketika wahyu terakhir telah sempurna, umat manusia memasuki fase baru, fase di mana tidak ada lagi nabi yang akan datang setelah Nabi Muhammad. Karena kesempurnaan risalah telah mencapai puncaknya, Allah mengangkat nabi bukan karena manusia memintanya, tetapi karena kebutuhan zaman dan kondisi manusia yang masih belum memiliki petunjuk lengkap. Setiap umat memiliki nabi yang sesuai dengan keadaan mereka. Namun setelah berabad-abad perbaikan, risalah Islam datang sebagai penyempurna seluruh ajaran sebelumnya, sehingga kebutuhan akan nabi baru pun berakhir. Dalam Islam, bukan seseorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, melainkan Allah yang mengangkat siapa yang Ia kehendaki. Ketika Al-Quran diterangkan, Ia hadir bukan hanya sebagai pedoman sementara, tetapi sebagai kitab yang dijaga oleh Allah sendiri hingga akhir zaman. Inilah yang membuat tidak diperlukan lagi seorang nabi baru. Tidak ada lagi perubahan hukum, tidak ada lagi penambahan ayat, dan tidak ada lagi nabi yang membawa syariat baru. Semuanya telah disempurnakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Banyak umat sebelum kita kehilangan kitab aslinya karena ulah para pemuka yang merubah ayat sapuluha dan menyembunyikan kebenaran. Mereka mengubah kalimat, mengganti hukum, dan menyesuaikan wahyu sesuai kepentingan duniawi. Karena itu mereka memerlukan nabi baru untuk meluruskan kembali penyimpangan tersebut. Namun setelah Al-Quran dijaga langsung oleh Allah, tradisi penyimpangan itu tidak bisa lagi terjadi. Dengan demikian, kebutuhan pergantian nabi pun ditutup. Nabi Muhammad bukan hanya penutup para nabi, tetapi juga pemimpin seluruh nabi.